I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, assalamualaikum Encik dan Puan. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Uswa. Saya mahasiswi dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam Universitas Riau semester 5. Di sini saya mengikuti lomba video layanan bimbingan kelompok yang mana kelompok saya bernama Beacons Group dan kami membahas tentang perilaku FOMO atau Fear of Missing Out. Berikut adalah video kegiatan layanan bimbingan kelompok yang kami lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kakak mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mau menyempatkan hadir di ruang BK kita ini untuk melakukan sebuah layanan bimbingan kelompok. Oke, nah sebelum memulai kegiatan kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, nah di sini kakak mau tanya nih, kalian pernah dengar nggak pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang? Pernah. Jadi kalau kita lakukan perkenalan terlebih dahulu gimana nih? Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Oke, nah kakak mau minta dari sebelah mana nih? Sebelah kanan atau kiri? Kanan ya. Karena cenderung kalau memang untuk memulai sesuatu itu harus dari sebelah kanan terlebih dahulu. Oke, boleh mungkin dari sebelah kanan kakak ada siapa? Formatnya itu ada nama, asal. Nah, nanti ketika teman kita selesai memperkenalkan namanya dan menyebutkan asalnya, kita panggil, contohnya kakak ya. Misalnya, kakak, perkenalkan nama kakak Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Uswa, asal dari Uin. Terus kalian jawab, halo Kak Uswa, gitu ya? Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Oke, boleh dari sebelah kanan kakak. Baik, nama saya Rindiani, biasa dipanggil Rindi, asal saya dari Meranti. Hai. Baik, perkenalkan nama saya Rosa, biasa dipanggil Rosa, asal Sumbar, yaitu Pariaman. Halo. baik, perkenalkan nama saya Hani, saya biasa dipanggil Julia, saya lahir di Batu, berasal dari Rokan Hilir. Alhamdulillah. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Febriani Jansari, biasa dipanggil Evi. Saya berasal dari Kota Duri. Hai. Perkenalkan nama saya Rizkyani, biasa dipanggil Rizky, asal dari Siak. Hai. Oke, nama saya Andri Yanendra, biasa dipanggil Angel, asal dari Kampan. Hai. Baik, nama saya Nurul Mulia, biasa dipanggil Ella dari Ukui. Baik, perkenalkan nama saya Putri Balkis Daulay dari Sumatera Utara. Oke, nah sudah saling mengenal ya satu sama lain. Nah di sini kakak mau cek kefokusan dan daya ingat teman-teman nih. Mungkin boleh kita berdiri dulu? Oke, boleh mungkin berdiri di sisi samping kursi masing-masing ya. Oke, caranya seperti ini. Kita main tepuk seperti ini. Perhatikan kakak terlebih dahulu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, sebutkan nama teman yang ada di sebelahnya. Contohnya, kakak. Di sebelah kakak ada Putri Balkis. Jadi kakak nih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Balkis. Lanjut lagi, Balkis sebut siapa? Sebelahnya, dan seterusnya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, kita mau mulai dari sebelah mana dulu? Kanan ya? Oke, boleh. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi.
Jadi setelah kita di awal menyebutkan tepuk konsentrasi dimulai. Nah itu langsung lanjut ke sebelahnya. Tadi kita sepakat ya, kita pilih sebelah kanan berarti Rindi. Nah Rindi itu menyebutkan teman sebelahnya lagi. Siapa? Kenal nggak? Rosa. Nah ya betul gitu ya. Penyebutan namanya itu pas kita ketukan tangan di atas seperti ini. Oke, paham ya? Paham kan? Coba lagi? Ya, seperti itu. Kita coba lagi ya. Oke, mulai. Konsentrasi dimulai. Rosa, Rindi, Ebi, Julia, Aksen, Listi, Putri, Ella. Oke, upload. Oke, pada dulu lagi. Oke, terima kasih sebelumnya karena sudah mau memperkenalkan diri masing-masing. Berhubung semuanya saling mengenal, di sini tinggal kakak seorang yang belum memperkenalkan diri ya. Jadi di sini kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama kakak Uswatullah Sana, biasa dipanggil Uswa. Kakak di sini sebagai mahasiswa atau guru BK yang melakukan sebuah layanan. Nah, baik. Sebelumnya ada yang tahu nggak kita mau melakukan layanan apa pada hari ini? Tidak tahu ya. Oke. Nah, berkumpulnya teman-teman di sini itu untuk melakukan sebuah layanan yang namanya layanan bimbingan kelompok. Nah, ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Tidak tahu ya. Oke, kakak akan jelaskan sedikit tentang apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan di dalam bimbingan yang menggunakan yang memanfaatkan dinamika kelompok dan dilakukan oleh sekelompok orang seperti kita yang saat ini. Oke. Nah, jika kita tarik kesimpulan dari pengertian yang kakak sebutkan tadi, kira-kira apa tujuan dari bimbingan kelompok itu? Ada yang bisa jawab? Saya, Kak. Oke, nah sebelum teman kita Edi menjawab, nanti kalau misalnya kakak bilang tepuk apresiasi, teman, good job Edi, gitu ya? Bisa ya? Bisa. Tiap kakak sebut tepuk apresiasi, kita langsung good job. Sebutkan nama yang bisa dijawab. Saya? Bisa. Oke, boleh silakan Edi. Baik, izin ya Kak. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok yaitu bertujuan untuk menjalin kedekatan antar sesama kelompok. Selain itu, bimbingan kelompok juga bertujuan untuk menjalin keterbukaan antar sesama. Oke, tepuk apresiasi. Good job, Edi. Oke, menambahkan sedikit ya jawaban dari Edi. Nah, secara umum tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah untuk mengembangkan kemampuan sosial dan komunikasi dari individu itu sendiri dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, secara khususnya tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual seseorang, wawasan, persepsi. Ya. Dalam bimbingan kelompok itu juga ada yang namanya azas. Azas itu apa sih? Azas itu adalah prinsip atau acuan yang ada di dalam bimbingan konseling. Nah, untuk layanan bimbingan kelompok ini sendiri sebenarnya ada 12 azas. Tapi yang paling berperan di dalam layanan bimbingan kelompok ini ada 4 azas. Nah, azas yang pertama itu azas kesukarelawan, kedua azas keterbukaan, yang ketiga ada azas kesukarelawan, dan yang keempat ada azas kenormatifan. Oke. Nah, tujuan dari keempat azas itu sendiri adalah untuk memaksimalkan layanan bimbingan kelompok ini agar lebih terarah. Nah, di dalam layanan bimbingan kelompok ini juga terbagi dua bagian. Ada yang namanya PK, pemimpin kelompok, dan AK, anggota kelompok. Nah, peran PK itu sendiri adalah untuk mengatur jalan diskusi, mengatur topik, menjadi kunci di dalam proses layanan bimbingan
kelompok. Nah, untuk AK sendiri atau anggota kelompok di sini itu adalah teman-teman semua. Nah, peran dari AK ini dituntut untuk bisa mengikuti proses bimbingan kelompok ini dengan baik dan benar. Ya, jadi harus benar-benar mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir agar bisa tahu nih langkah selanjutnya itu apa sih yang harus kita lakukan. Kita termasuk nggak ke dalam subtema yang akan kita bahas nantinya. Oke, paham ya sampai di sini? Paham, Kak. Oke, teman-teman semuanya, kira-kira ada yang tahu nggak makna dari kita duduk melingkar seperti ini? Tidak tahu ya. Nah, makna dari dan tujuan dari duduk melingkar ini adalah oke, nah kira-kira sudah paham nggak mengenai apa itu bimbingan kelompok, tujuannya, dan beserta hal-hal yang kakak jelaskan tadi? Paham, Kak. Benar nih, paham? Iya. Oke, nah kakak cross check ya. Oke, gini deh, biar kita semangat gitu ya. Kakak akan berikan gift bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak. Oke? Oke, jadi semangat ya semuanya. Oke, pertanyaan pertama. Apa itu bimbingan kelompok? Oke, karena Amel duluan mengangkat tangan, boleh? Izin Kak, bimbingan kelompok adalah pemberian bantuan kepada sekelompok orang yang mana hal itu dilakukan untuk memperbaiki hubungan sosial klien tersebut agar mencapai tujuan kelompok tersebut. Oke, tepuk apresiasi. Good job, Amel. Oke, pertanyaan kedua. Semangat ya. Ayo, siapa yang mau dapat gift lagi nih? Saya, Kak. Semangat ya. Oke, semangat. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, apa peran dari AK? Oke, boleh? Listi? Peran dari AK adalah dituntut untuk mengikuti suatu bimbingan kelompok secara kondusif agar tercapai tujuan dan kegiatan tersebut. Tepuk apresiasi. Good job, Listi. Oke, nah sesuai dengan janji kakak tadi, bagi siapa yang bisa menjawab kakak akan kita berikan gift. Ini giftnya. Oke. Semangat ya, ayo semangat untuk yang lainnya. Oke, nah untuk selanjutnya, apakah kira-kira teman-teman semua di sini sudah siap untuk lanjut ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, nah kakak mau cek atau tes semangat teman-teman nih. Jadi kalau kakak bilang, are you ready to go to the next stage, everyone? Teman-teman semua jawab, yes, I'm ready, sis. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Are you ready to go to the next stage, everyone? I'm ready. Oke, tepuk apresiasi untuk kita semua. Good job. Oke, nah kakak lihat semuanya semangat dan untuk lanjut ke tahap selanjutnya ya. Nah, tahap selanjutnya ini ada yang namanya tahap pembahasan atau kegiatan inti dalam layanan bimbingan kelompok. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai topik tugas. Kira-kira ada yang tahu nggak kita akan membahas apa hari ini? Tidak. Oke, kita akan membahas sebuah permasalahan yang sedang marak terjadi di kalangan remaja, yaitu perilaku FOMO atau Fear of Missing Out. Ada yang pernah dengar atau ada yang tahu apa sih itu FOMO? Belum, Tidak ada yang tahu ya? Oke, kakak coba jelaskan ya di sini apa sih itu FOMO. Nah, jadi FOMO itu adalah perilaku takut ketinggalan dan perasaan cemas ketika melihat orang lain, baik itu di sosial media atau secara langsung memiliki kegiatan atau memiliki sesuatu hal yang dirasa lebih dari individu itu sendiri, ya.
Nah, itu bisa berupa fashion atau tren yang sedang viral di sosial media, lalu barang-barang yang mungkin orang lain punya dan diri dia tidak punya. Nah, pribadi tersebut tuh merasa cemas, takut yang berlebihan. Jadi beliau orang tersebut yang mengalami perilaku FOMO ini akan terus ngecek atau ya yang kita kenal ya bahasa anak muda itu nge-stalking kegiatan orang lain yang dirasa dia lebih dari dia, dan dia tuh mengharuskan diri dia tuh untuk mengikuti tren tersebut. Kalau tidak mengikuti tren itu dia akan merasa tertinggal. Nah, itulah FOMO. Ya, paham ya? Paham. Nah, kira-kira dari pengertian itu siapa sih di antara teman-teman semua ada nggak yang pernah mengalami perilaku FOMO ini, yang merasa mengalami perilaku FOMO di dalam dirinya? Ada nggak? Ada. Oke, siapa? Ini satu-satu ya. Akan kakak mungkin boleh dari sebelah kiri dulu ya, karena dari tadi kita memilih sebelah kanan terus. Oke, boleh dari sebelah kiri kakak ada Putri Balkis. Kak? Baiklah, saya ingin sharing kepada kakak. Saya merasa cemas dan khawatir jika barang itu tidak ada pada saya, seperti barang sepeda motor. Misalnya saya kan punya sepeda motor yang sudah butut, tapi saya ingin yang baru lagi, Kak. Oke, nah jadi teman kita ini Putri Balkis merasa dirinya itu takut tertinggal ketika melihat teman-temannya upgrade kendaraan ya, sepeda motor. Ketika temannya itu beli sepeda motor baru, dia ini merasa cemas. Nah, jika kita tarik kesimpulan dari pengertian yang kakak sebutkan tadi, Putri Balkis ini termasuk perilaku FOMO enggak? Termasuk. Oke, nah boleh mungkin kasih masukan kepada Putri Balkis. Izin ya, mungkin sarannya lebih dimana Putri mungkin lebih bersyukur lagi dengan apa yang dimiliki, karena nggak semuanya yang kita inginkan tuh harus kita penuhi, apalagi kayak masalah sepeda motor tuh kan bersifat nggak habis, jadinya kalau masih bisa digunakan kita gunakan saja, karena kita ketahui bahwa kebutuhan yang masih banyak kebutuhan yang lebih penting untuk dipenuhi daripada sepeda motor. Baik, mungkin pendapat saya seperti itu. Oke, ada yang mau memberikan pendapat lagi? Mungkin dari Ella atau siapa? Ada? Oke, Izin memberikan pendapat kepada Putri. Mungkin Putri harus mulai lagi tidak membandingkan dengan orang lain, karena kan ibaratnya kita memiliki porsi hidup kita masing-masing. Kita nggak boleh menjadikan hidup orang lain itu patokan bagi kita. Apabila dia memiliki sepeda motor, nggak harus juga kita memiliki sepeda motor. Mungkin sedikit saat ini. Oke, nah ada lagi? Saya pendapat saya untuk Putri Balkis, kita harus bersyukur apa yang kita miliki, kan sepeda motor berarti masih ada kan, masih ada, bisa dipakai kan, kita manfaatkan aja itu yang barangnya ada dulu, karena kita harus bersyukur apa yang diberikan Allah. Nanti yang misalnya di kita yang ada itu kita simpan aja dulu untuk kepentingan keseluruhan selanjutnya. Oke, betul. Ada lagi? Sudah? Sudah. Oke, kakak kembalikan lagi nih ke Putri Balkis. Bagaimana menurut pandangan Putri Balkis tentang masukan dari teman-temannya nih, dari Ebi, Rosa, dan Amel? Mereka kalau kakak simpulkan ya pada apa yang disampaikan oleh temannya itu, alangkah baiknya Putri Balkis bisa lebih bersyukur lagi dengan apa yang Putri Balkis punya. Gimana? Menurut Putri Balkis worth it enggak? Atau memungkinkan nggak untuk dilakukan oleh Putri Balkis? Baik, terima kasih semuanya kepada teman-teman yang sudah memberikan saran kepada saya. Menurut saya itu sangat worth it. Bisa ya? Bisa. Nanti kita akan kupas tuntas lagi. Kita akan tanyakan satu persatu semuanya ya. Oke, boleh next. Baik, kalau saya takut dan cemas akan ketertinggalan barang elektronik seperti handphone, karena sekarang sudah canggih dan zaman teknologi semakin maju. Saya takut tinggal seperti handphone yang seperti iPhone, kayak lebih canggih handphonenya. Oke,
Oke, nah kalau dari teman kita Ella ini, dia akan merasa tertinggal ketika melihat teman-temannya itu memiliki barang-barang elektronik terbaru seperti handphone ya, betul ya Ella? Nah, menurut teman-teman gimana nih? Itu termasuk FOMO nggak? Termasuk. Masuk ya. Ada yang memberikan saran karena ini sepertinya sama yang dialami oleh Putri Balkis. Ada yang mau menambahkan sarannya selain itu? Baiklah, saya akan memberikan saran sebaiknya kita lihat dari sisi positif kemanfaatan dari HP itu sendiri, seperti kemanfaatan dari Android juga banyak, tidak hanya di iPhone saja. Oke, ada lagi? Mungkin kurang lebih sama dengan Rizky tadi kan. Kalau misalkan tentang kekurangan dan kelebihan barang itu pasti ada tersendirinya. Lebih ada hal yang bagus lagi kalau misalkan kita memakai HP apa saja yang ada di diri kita gitu kan. Karena memang kalau misalkan hanya mengikuti seperti ya brand bagus, tapi ternyata itu tidak membuat kita bagus di gimana ya untuk elektroniknya, ya percuma gitu kan. Oke, bagus ya. Ada lagi? Sudah? Oke, kakak kembalikan lagi nih ke Ella. Jadi kesimpulan dari apa yang teman-teman sampaikan tadi, bahwasanya memang Ella seharusnya bisa memanfaatkan apa yang sudah Ella miliki, betul ya? Betul. Nah, bagaimana nih menurut pandangan Ella tentang masukan dari teman-temannya? Kira-kira worth it nggak untuk Ella terapkan? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saran kepada saya. Saya akan memanfaatkan alat elektronik itu sebaik mungkin. Oke, boleh next. Baik, kalau di sini saya memiliki rasa FOMO tersebut terhadap tren-tren atau konten dalam media sosial. Nah, umpamanya kayak gini. Ada suatu challenge atau video yang di-upload di media sosial. Dari situ tuh saya berkeinginan untuk melakukan hal yang sama. Akan tetapi saya tidak melihat kemanfaatan dari konten tersebut, tapi saya selalu ingin melakukan seperti itu. Oke. Nah, teman kita Amel ini dia akan merasa tertinggal itu ketika melihat temannya membuat konten ya di sosial media, tapi dia tidak bisa mengikutinya, jadi dia akan merasa tertinggal. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Itu termasuk FOMO atau enggak? Termasuk ya. Ada yang mau memberikan masukan kepada Amel? Mungkin masukannya kayak gini, karena Amel kan kayak kecanduan dengan video-video tren-tren itu, berusaha untuk mengikuti. Mungkin sarannya lebih memilah-milah lagi, karena nggak semua tren itu berdampak positif. Ada tren yang akan membawa dampak negatif. Jadi sebaiknya kalau suatu tren itu tidak memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, sebaiknya tidak perlu kita ikutkan. Oke, ada lagi yang mau memberikan masukan? Oke, nah gimana nih? Sepakat nggak kira-kira dengan apa yang disampaikan oleh teman kita Ebi? Sepakat. Oke, kita kembalikan ke Amelnya ya. Gimana menurut Amel? Baik, terima kasih atas saran dari Devianin. Saya rasa hal itu dapat saya jadikan masukan pada diri saya, sehingga saya bisa lebih memilih konten. Oke, nah boleh next. Kalau saya Kak takut akan ketinggalan tren seperti fashion, barang-barang yang unik atau warna-warna yang menarik bagi saya. Oke, nah kalau teman kita Risti ini merasa tertinggal mengenai fashion dan tren, ya, benar ya? Fashion dan tren. Oke, gimana menurut teman-teman? Itu termasuk FOMO nggak? Termasuk ya. Oke, ada yang mau memberikan pendapat untuk Risti? Mungkin sama Kak, dari yang tadi masalahnya sama kayak Putri juga mengenai barang. Jadi mungkin sarannya lebih bersyukur aja dengan apa yang dia punya sekarang. Oke, berarti sarannya sama ya, kayak untuk teman-teman kita Balkis, Ella, dan Amel. Nah, menurut Risti gimana nih? Kira-kira kalau disuruh bersyukur aja bisa nggak? Insya Allah bisa Kak. Coba ya. Oke, next. Boleh?
Jadi di sini saya akan merasa kecenderungan ketakutan atau risau ketika saya tidak dapat memenuhi apa yang saya inginkan. Contohnya seperti kayak gini Kak, kalau ada novel atau buku terbaru gitu kan, teman saya ini udah punya, terus saya belum punya. Jadi saya merasa gimana sih caranya supaya saya tuh memiliki novel kayak dia. Saya akan berusaha memenuhi itu dengan cara apapun, seperti saya akan menahan lapar saya untuk menabung uang, seperti itulah. Oke. Nah, sebelumnya kamu mau tanya nih, ini novelnya novel yang genre untuk upgrade diri atau lebih ke romansa? Ke romansa sama ke komedi sih Kak. Oke, nah kalau Ebi ini ngerasa tertinggal ketika tidak bisa membeli komik ya. Oke, gimana menurut teman-teman? FOMO nggak? FOMO ya. Ada masukan? Pendapat? Oke, silakan. Jadi izin saya yang bersaran kepada Ebi. Nah, kalau untuk kecenderungan terhadap novel, baik itu romansa atau komedi, itu tuh bisa, kan sekarang udah canggih gitu kan. Untuk membaca itu kita sudah bisa menggunakan HP, bisa dari aplikasi-aplikasi tentang novel kan juga ada. Mungkin buku-buku tertentu yang dimiliki Ebi ada juga yang belum ada di HP tersebut. Tapi kan bisa digantikan, dialihkan kepada novel-novel yang masih ada di Android sehingga dapat dimanfaatkan itu terlebih. Sehingga dia tidak perlu menahan lapar ataupun melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan untuk mendapatkan satu buku. Oke, nah gimana nih menurut Ebi tentang masukan dari Amel? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Amel. Mungkin sarannya dapat saya ambil sisi positifnya dan semoga saya dapat melaksanakan itu dan saya amalkan dalam kehidupan saya. Oke, semuanya sepakat nggak apa yang diberikan masukan oleh Amel? Sepakat ya. Sepakat ya. Oke, next, boleh? Kalau saya Kak, merasa cemas ketika tiap hari itu nggak buka IG Kak. Karena saya tuh kalau nggak buka IG itu kayak gelisah aja gitu, karena pengen tahu nih informasi-informasi, jadi nggak mau ketinggalan gitu kan. Oke, kalau Julia ini merasa ketinggalan kalau tidak membuka Instagram. Iya. Nah, gimana nih teman-teman yang lain? Teman-teman, itu termasuk FOMO? Termasuk Termasuk ya. Oke, boleh? Ada yang mau memberikan masukan? Mungkin masukannya kan tadi sering membuka Instagram itu karena Instagram itu kan nggak semuanya berdampak positif atau bisa aja berdampak negatif. Apalagi kalau kita sudah kecanduan terus ingin membuka, bisa berdampak ke proses pembelajaran kita. Jadi kita kayak terbengkalai aktivitas kita yang lain demi terfokus kepada sosial media. Ada yang mau memberikan masukan lagi? Oke, silakan. Sama tadi kayak kata Ebi Kak, nggak mungkin kan setiap pagi siang sore gitu kan membuka Instagram, itu akan mengganggu kesehatan kita juga. Mungkin kayak dia lupa makan, telat makan gitu kan Kak, juga bisa mengganggu kesehatan mata dia. Oke, nah menurut teman-teman gimana nih? Benar nggak apa yang dikatakan oleh Ella? Kalau kita terus-terusan menggunakan gadget, lagi terus-terusan scroll Instagram, itu bisa mempengaruhi kesehatan mata khususnya ya? Benar nggak? Oke, boleh. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Oke, nah ada lagi yang mau memberikan pendapat? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Nah, kakak kembalikan kepada Julia nih. Gimana menurut Julia tentang pendapat teman-temannya tadi? Baik, saya terima sarannya dari Ella. Mungkin yang dibilang Ella juga benar dan mungkin Julia akan mengurangi itu. Oke, boleh next ya. Baik Kak, kalau saya ya Kak, saya kan sering memperhatikan di lingkungan sekitar saya. Saya melihat teman-teman saya tuh memiliki barang itu Kak, sepertinya tas baru keluar gitu ya Kak. Jadi saya merasa ingin memiliki barang itu tersebut Kak. Ya, orang itu juga, barang itu kenapa di diri saya pengen juga seperti itu lah. Kalau saya pakai pasti bagus juga, kata saya kayak gitu kan. Oke, gimana menurut teman-teman? Itu termasuk FOMO nggak? Termasuk. Oke,
Oke, ada yang memberikan masukan terhadap Roza? Sebaiknya Roza, jika ingin memiliki tas, sebaiknya Roza bisa menabung atau sisihkan uang jajannya terlebih dahulu. Dan jika belum dapat, kan Roza masih ada tas yang lama. Sebaiknya gunakan tas yang lama dulu. Oke, nah ada tambahan atau masukan lain? Tidak? Oke, kakak lempar lagi ke Roza. Gimana menurut Roza? Baik, dari tanggapan dari Putri, saya bisa terima. Mungkin saya lebih banyak bersyukur atau saya lebih lebih menyimpan uang saya untuk membeli yang keperluan yang lain. Terima kasih. Oke, boleh next. Selanjutnya kalau pesan saya Kak, kalau di FOMO itu lebih ke sebuah pertemanan gitu, hubungan pertemanan. Jadi saya memiliki teman gitu, beberapa teman, dan mereka sama-sama berorganisasi. Jadi permasalahan di saya itu kan teman saya juga berbeda gitu kan, banyak. Dan di situ ada teman saya yang pergi ke organisasi ini gitu, misalkan entah organisasi itu eksternal atau internal gitu kan. Jadi saya ingin mencoba gitu kan, dan saya masuk situ. Nah setelah itu ada teman saya juga gitu kan Kak, saya itu masuk ke dalam tim atau sebuah organisasi lain gitu. Nah saya juga mau mengikutinya gitu Kak, jadi saya ikut gitu. Dan di sisi lain saya juga terus-menerus seperti itu, kecanduan dalam organisasi. Oke, nah kakak bertanya nih ya sebelumnya. Nanti teman-teman semuanya boleh kalau mau bertanya juga silakan ya. Oke, kakak mau tanya nih sebelumnya sama Rindi. Dengan ingin mengikuti teman-teman yang berorganisasi itu, kira-kira Rindi merasa diri Rindi mampu atau tidak? Sebenarnya tidak mampu Kak, artinya tuh kayak rasa penasaran saja gitu di dalam diri gitu. Sudah nyemplung ke organisasi itu ya udah hilang penasaran itu. Jadi merasa kewalahan ya, merasa cemas ketika tidak bisa mengikuti teman-teman yang tidak berorganisasi ya. Iya. Oke, nah menurut teman-teman itu gimana tuh? Termasuk FOMO nggak? Termasuk. Ya. Oke, mungkin ada pendapat untuk teman kita Rindi? Kalau bertanya gitu Kak, apa? Oh, boleh silakan. Jadi izin bertanya ya. Jadi tadi kan kakak berusaha untuk dimana teman kakak masuk organisasi, kakak juga pengen mencoba organisasi itu dengan alasan karena kakak penasaran, ingin melampiaskan rasa penasaran kakak tadi, sekaligus untuk belajar juga. Jadi itu kan bersifat gimana ya, ekstrakurikuler lah termasuknya, beda sama dunia perkuliahan. Jadi itu tuh kakak merasa terganggu dan terbebani nggak dalam proses pembelajaran, apalagi kan kayak dalam organisasi itu kita harus nanti ada kayak kegiatan-kegiatannya itu yang di luar sekolah atau di luar universitas gitu kan. Merasa nggak kakak terbebani dengan tugas-tugas kakak, apalagi yang nanti padat dengan tugas ujian atau tugas-tugas yang lain gitu. Oke, silakan dijawab Rindi. Karena kalau masalah terbebani pasti terbebani Kak gitu. Terus kayak ya gimana ya, kayak susah gitu kalau misalkan merasa terbebani gitu ya kan, pasti terbebani gitu di dalam diri, tapi rasa beban itu terkalahkan oleh rasa penasaran gitu, kayak ingin ikut aja gitu, kayak rasanya kalau nggak ikut tuh kurang pengalamannya gitu. Oke, nah gimana nih menurut teman-teman tentang yang disampaikan oleh teman kita Rindi? Ada masukan? Tidak? Oke, silakan. Izin memberi masukan kepada tadi kan dibilang kakak itu dia merasa kewalahan atas tugas-tugas apabila dia mengikuti organisasi. Boleh saja jika kakak ingin mengikuti organisasi, ibaratnya rasa penasaran itu kalau nggak kita laksanakan pasti kita kayak sampai kapanpun kenapa nggak ikut itu, sampai kapanpun pasti akan merasa begitu. Tapi ada sisi lainnya, apabila kita merasa kewalahan itu juga tidak akan baik bagi kita. Ibaratnya kewalahan tugas ini menumpuk banyak,
Jadi kalau tugasku menumpuk banyak tanpa beban pikiran itu juga bisa menjadi sakit, Kak. Jadi kakak boleh mengikuti organisasi untuk menambah pengetahuan kakak, tapi kakak juga harus memikirkan kesehatan kakak. Oke, bagus sekali ya. Ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Cukup, Oke, kakak kembalikan lagi ya ke Rindi. Gimana menurut Rindi tentang masukan dari Amel? Oke, makasih atas sarannya Amel. Mungkin ya saya juga tidak memikirkan untuk diri sendiri sebenarnya kalau masalah organisasi dan kuliah. Saya hanya melampiaskan rasa penasaran saya. Mungkin masukan dari Amel tadi itu ya memang memikirkan diri kan untuk kesehatan jiwa gitu juga. Mungkin terima kasih kepada Amel sudah memberikan saran. Oke, diterima ya berarti masukannya ya. Oke, nah sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua. Apresiasi. Good job. Oke, terima kasih ya sebelumnya karena teman-teman semuanya sudah mau nih bercerita tentang pengalamannya, pernah mengalami FOMO atau merasa tertinggal tentang suatu hal. Nah, jadi kakak jelaskan sedikit ya. FOMO ini ada yang dia mengarah ke hal yang positif, FOMO positif, dan FOMO negatif. Nah, FOMO positif itu seperti apa sih contohnya? Contohnya, takut tertinggal jika melihat orang itu rajin belajar. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan tertinggal prestasinya. Nah, itu tentu positif ya. Itu bisa memotivasi diri untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Termotivasi dengan orang lain yang rajin belajar, jadi dia juga ikut mau belajar gitu. Nah, seperti yang dialami oleh teman kita Rindi ya, kita ambil contoh itu dari Rindi. Beliau ini takut tertinggal jika melihat temannya aktif dalam berorganisasi dan segala macam. Ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis FOMO, antara FOMO positif dan FOMO negatif. Nah, yang dialami Rindi ini bisa positif dan bisa negatif. Positifnya, dia bisa termotivasi untuk mengikuti organisasi. Organisasi itu bagus, ya, menambah wawasan kita, pengalaman kita dalam berorganisasi. Namun, jika organisasi itu banyak, bisa lebih dari 3, itu kakak rasa beban pikiran atau beban tugas kita akan semakin banyak. Tentunya di dalam organisasi itu ada yang namanya proker kan, yang harus kita selesaikan, program kerja. Nah, semakin banyak proker yang harus kita selesaikan, itu akan membuat kita merasa down atau kelelahan gitu ya. Jadi itu kembali ke diri kita. Kita mau mengalokasikan FOMO itu ke arah positif atau negatif. Rindi ini bisa mengarah ke negatif jika dia sudah tidak mampu lagi atau merasa itu organisasi yang dia ikuti itu terlalu berlebihan yang membuat beban di pikiran dia. Nah, jadi dari jenis FOMO yang negatif itu adalah kecemasan, takut tertinggal akan hal-hal yang sebenarnya tidak patut untuk kita takuti gitu, yang tidak patut untuk kita merasa tertinggal. Ya tentu yang seharusnya kita miliki di dalam pribadi kita itu adalah FOMO positif. Ya, sepakat ya teman-teman? Sepakat ya kira-kira? Oke, kita paham ya mengenai pengertian dan definisi dari FOMO itu. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kira-kira FOMO itu baik nggak ada di dalam diri kita? Tidak. Ya, oke, mungkin ada yang memberikan pendapat? Menurut saya ya Kak, FOMO ini tidak baik karena FOMO ini bisa memaksakan diri kita untuk menuruti tren sekarang nih, dan itu aku tidak baik. Gitu. Oke, gimana menurut teman-teman semua atas pendapat dari teman kita Roza? Setuju. Ada yang mau memberikan pendapat lagi? Oke, silakan. Julia dulu. Ya Kak, seperti yang ditambahkan sama saya juga, jadi menambahkan tuh sangat berdampak buruk juga bagi diri kita sendiri. Jadi baik itu dalam kesehatan, keadaan fisik. Oke, bagus ya. Ada lagi? Silakan. Izin Kak, mungkin
mungkin kalau misalkan rasa FOMO itu kan, itu seperti menunda kebahagiaan kita gitu kan. Jadi kayak terpikirkan kita selalu terbebani gitu kan, kayak ingin ini terus menerus, dan rasa kebahagiaan kita yang kemarin itu terlewatkan gitu. Ada kebahagiaan yang lain tapi terlewatkan gitu. Nah, gimana menurut teman-teman yang lain? Sepakat nggak atas pendapat dari teman-teman kita ini? Sepakat. Oke, sedikit menambahkan lagi ya, Kak. Jadi memang FOMO ini bisa dikatakan baik dan tidak baik. Baiknya itu sesuai yang kakak sampaikan di awal tadi, bahwasanya FOMO itu ada dua jenis, FOMO positif dan FOMO negatif. Tentu kalau dia mengarah ke positif yang bisa memotivasi diri dia menjadi jauh lebih baik lagi, itu bisa dikatakan baik untuk memiliki perilaku FOMO ini. Tapi kalau FOMO yang mengarah ke arah negatif, yang hal-hal yang tidak perlu ditakuti tapi dia takut dan membuat dia merasa cemas berlebihan sehingga mengganggu kesehariannya, aktivitas kesehariannya. Nah, itu bisa dikatakan FOMO ini tidak baik. Jadi tergantung FOMO-nya yang seperti apa, takut tertinggal akan hal apa, seperti itu. Paham ya? Oke, baik. Selanjutnya, kira-kira apa sih penyebab dari timbulnya perilaku FOMO ini? Ada yang tahu? Penyebab dari FOMO ini kan karena dia kurang bersyukur, terlalu mementingkan dan membandingkan diri dengan orang lain. Oke, nah ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Saya kayak ini baiknya kita tuh mengikuti nafsu kita ya untuk mau membeli barang sesuatu. Jadi ini nggak baik bagi kita gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Kurangnya rasa kepuasan sehingga berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kita tuh selalu memikirkan kayak haus dan lapar mata. Jadi apapun kita usahakan demi memenuhi kebutuhan itu. Oke, betul. Ya, ada lagi? Ya, tadi Lindy dulu. Iya, setelah ini. Oke, menurut Lindy ya Kak, lebih mengutamakan rasa keinginan daripada kebutuhan gitu. Oke, saya. Oke, boleh. Kurangnya akan kepercayaan diri terhadap apa yang kita miliki seperti barang, fashion tadi dan lain-lain. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, kami tambahkan ya. Jadi FOMO ini penyebab utamanya itu adalah karena ketergantungan kita terhadap handphone, kecenderungan kita. Jadi sama ya tadi yang dialami oleh Julia ya. Jadi karena kita tidak bisa meninggalkan handphone dan sosial media. Dari handphone, kecenderungan kita atau kebiasaan kita terhadap handphone dan sosial media itu menjadi pemicu utama dari munculnya perilaku FOMO ini. Jadi semakin kita sering melihat postingan orang, contohnya ada juga yang mengalami FOMO ini, dia merasa FOMO ketika melihat orang lain berlibur ke luar negeri atau keluar kota, itu merasa dia cemas, merasa tertinggal ketika dia tidak bisa pergi ke sana juga gitu. Jadi memang pemicu utamanya itu ada di handphone. Nah, sekarang kamu mau tanya nih, teman-teman semua yang ada di sini memiliki ketergantungan terhadap handphone dan sosial media tidak? Iya. Kamu pasti ketergantungan ya dengan perkembangan zaman sekarang, apa-apa dengan teknologi, menggunakan HP, kadang juga kuliah kita juga harus menggunakan HP gitu ya. Memang tuntutan sekarang ini apa-apa di HP gitu ya. Jadi catatan penting nih untuk kita semua, karena semua di sini kita kecenderungan akan HP. Jadi diwanti-wanti nih, kita semua memiliki peluang untuk memiliki perilaku FOMO ini ya. Mengerti ya? Mengerti. Oke, sepertinya udah mulai agak kurang kondusif ya. Udah ada yang menggerakkan kaki, menggerakkan badan. Yuk kita lakukan game sedikit ya. Yuk semuanya berdiri. Nah, dengarkan instruksi kakak ya. Kalau kakak katakan tepuk satu, maka kita akan tepuk satu.
Kalau kakak bilang tepuk 2, kita akan tepuk 2. Dan begitu seterusnya. Oke, bisa? Bisa. Kita coba ya. Tapi ketika kakak katakan satu saja tanpa menyebutkan kata tepuk, maka teman-teman tidak boleh menepuk. Oke, paham ya? Paham. Oke, kita coba. Yuk, tepuk 1. Tepuk. Ayo, Rozan, jangan fokus nih. Oke, kita coba lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Ayo, fokus. Oke, kita ulangi lagi. Tepuk 3. 1. Ayo, ini banyak yang gak fokus ya. Ayo, fokus. Yuk kita tepuk konsentrasi lagi. Konsentrasi dimulai. Ulang lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Ayo, siap fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk apresiasi. Good job. Oke, silakan duduk kembali. Udah fokus ya semuanya ya. Oke. Jadi kira-kira menurut teman-teman dampak apa yang bisa terjadi jika perilaku FOMO ini dibiarkan? Ada yang bisa jawab? Dampaknya yaitu dimana kita tuh kayak yang tadi saya bilang, ketika saya membutuhkan sesuatu seperti buku, saya akan mengusahakannya dengan cara hal apapun. Jadi dampaknya tuh bisa aja orang tuh menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dia tersebut. Oke, gimana yang lain? Ada? Saya Kak, mungkin kalau kita nggak kuat dengan keadaan sekeliling kita, bisa stres atau bisa stres. Ada yang lain? Bukan hilangnya rasa percaya diri. Hilang percaya diri. Ada lagi? Silakan. Kita harus selalu banyak bersyukur dan berpikir positif. Ada lagi? Tentunya kita mungkin akan banyak merasakan rugi ya kan, dari segi waktu atau dari segi yang lain ya. Ada lagi? Menghargai diri sendiri. Ada lagi? Sudah? Cukup. Silakan. Fokus pada diri sendiri. Jadi memang yang kakak tanyain tadi sebenarnya dampak ya. iya, makanya itu aku kok agak kurang sinkron ya, tapi nggak apa-apa. Kakak akan jelaskan dampak negatif atau dampak yang akan ditimbulkan jika perilaku FOMO ini perilaku FOMO jika dibiarkan itu bisa mengarah ke hal negatif dan sangat-sangat merugikan diri sendiri. Antara lain menimbulkan depresi, stres gitu ya, kelelahan karena terus ingin mengikuti tren orang lain, sehingga mengurung dan mengubur kompetensi yang ada di dalam diri pribadi gitu. Jadi terus berkaca dan terus melihat orang lain melakukan A, kita juga harus A, orang lain B, kita juga harus B, sehingga kemampuan yang sebenarnya ada di dalam diri kita itu tertutupi atau tertimbun gitu, gara-gara kita melihat dan berkaca dari orang lain. Ya, paham ya? Paham. Nah, menurut teman-teman, gimana cara kita untuk menghindari perilaku FOMO ini? Mungkin kita harus membatasi penggunaan gadget Kak. Terus tuh kita harus membatasi komunikasi di sosial media. Kenapa nggak kita memulai interaksi di sekeliling kita? Karena kita kan sering melakukan interaksi. Lebih baik kita berinteraksi di dunia nyata daripada di dunia sosial media. Terus, ada lagi? Yang menghargai diri sendiri. Sebaiknya kita ini menghargai diri kita sendiri apa adanya. Ada lagi? Kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya dan kita selalu berpikir positif untuk kedepannya. Ada lagi? Mulai mengembangkan hobi dan menggali potensi yang ada pada diri kita. Soalnya kan dalam FOMO ini tuh mungkin karena kita kurang menggali apa potensi yang ada pada diri kita. Ada lagi? Mungkin lebih memilah-milah lagi untuk konten-konten di sosial media kita Kak gitu. Seperti yang apa sih yang kita ikuti di
medsos lainnya gitu. Kayak apa sih yang kita ikuti gitu. Jadi kita lihat apa saja yang mau kita ikuti, apakah itu seperti konten-konten positif atau negatif gitu. Oke, bagus sekali. Ada lagi tambahan? Sudah cukup? Cukup, Mbak. Oke. Baik sekali ya, jawaban dari teman-teman semua. Jadi sedikit tambahan dari kakak, mungkin untuk mengurangi atau menghindari dari perilaku FOMO ini, kita bisa lakukan dengan journaling. Journaling ini dengan kita menulis segala kegiatan kita di dalam sebuah buku, bisa dikatakan tuh kalau trennya dulu dikatakan buku diari gitu ya. Jadi di buku diari itu kita sebutkan semua kegiatan kita, perasaan, emosi kita dan segala macam. Lalu buku diari itu kita lukis, kita hias sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita, warnanya kita maunya warna apa gitu. Pokoknya yang bisa menambah mood kita. Lalu ngobrol dengan teman. Ngobrol dengan seseorang itu sangat-sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena kalau kita banyak memendam atau banyak kita berdiam diri dan tidak menyalurkan atau membagi emosi kita itu, nantinya itu akan berdampak negatif untuk jangka panjang gitu ya, dan itu akan mempermudah perilaku FOMO ini terjadi gitu. Oke, selanjutnya itu bisa fokus akan hobi kita. Hobi kita tuh apa sih sebenarnya? Kayak Ebi tadi kan dia suka mengoleksi komik ya, itu bisa kita arahkan ke positif. Jadi hobinya itu bisa membaca buku-buku apa gitu yang bisa mengupgrade diri gitu ya, dan sebagainya. Oke teman-teman, nah jadi bagaimana? Apakah semua kita dapat memahami tentang FOMO ini? Bisa kan? Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi yang kita lakukan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Oke, silakan. Bapak, izin Kak, di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan pada lain bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, dari materi yang telah kita bahas tadi, yaitu ada FOMO atau missing out, itu tuh adalah rasa takut ketertinggalan dalam suatu tren. Nah, dari ini tuh seperti berita, konten, maupun fashion, maupun barang-barang yang ada pada sekitar kita. Nah, rasa ketertinggalan ini memiliki dampak yang sangat buruk, tapi ada juga dampak positif apabila itu dikembangkan. Nah, dari dampak-dampak negatif tersebut, itu yang dapat kita tanggulangi atau kita beri solusi dengan cara kita menghargai diri sendiri, kita bisa mencari apa potensi diri kita, dan kita bisa juga mengurangi atau bahkan menghindari media sosial tersebut. Mungkin itu kesimpulan dari saya, Kak. Oke, beri apresiasi. Good job, Amel. Ada lagi nggak yang mau menyimpulkan tentang materi kita ini? Oke, izin mungkin dari yang saya tangkap dan saya pahami dari tadi kita bersama gitu kan. Jadi ini menurut saya dan saya lihat di kelompok ini gitu. Jadi kita tuh sebenarnya FOMO itu ada hal positifnya ternyata gitu kan. Tadi saya berpikir kalau misalkan FOMO ini hanya negatif saja, tetapi ternyata ada sisi positifnya juga. Nah, di situ tadi juga ada penyebab-penyebabnya juga kan. Jadi kita memahami juga tentang FOMO itu apa, penyebabnya apa. Terus tadi juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan kepada saya juga kan tadi untuk permasalahan tentang organisasi saya. Itu mungkin itu saja sih, Kak. Oke, baik. Tepuk apresiasi. Good job, baby. Oke, bagus sekali ya jawaban dari teman-teman. Jadi memang FOMO ini adalah perilaku bisa dikatakan positif dan bisa dikatakan negatif tergantung validasi atau value dari FOMO itu seperti apa gitu ya. Jadi tergantung kita mengarahkannya kemana. Hal apa sih yang mau kita jadikan FOMO? Jika berlebihan itu tentunya hal-hal yang berlebihan itu tidak baik untuk diri kita ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada yang mau memberikan kritik dan saran untuk kegiatan kita ini karena untuk supaya mengevaluasi agar kegiatan berikutnya bisa lebih baik lagi dari kegiatan ini.
Kira-kira ada nggak nih yang mau menyampaikan kritik dan sarannya? Mungkin kegiatan ini mungkin lebih ke ini Kak, lebih meriah lagi kita bawakannya, itu lebih ke lingkungan outdoor Kak. Oke, itu saran ya. Oke, ada yang mau memberikan kritik dan saran lagi? Ya, sama Kak. Mungkin lebih asik. Oke, jadi semuanya di sini sepakat untuk kegiatan selanjutnya kita lakukan secara outdoor ya, di luar supaya suasana lebih sejuk, lebih seru gitu ya. Oke, baik. Jadi terima kasih sekali lagi Kakak ucapkan kepada teman-teman semua karena sudah sudi kiranya untuk datang dan hadir di kegiatan kita ini. Nah, jadi kira-kira kapan nih kita akan lakukan kegiatan selanjutnya? Minggu depan ya. Seminggu lagi. Itu baik, sepakat ya. Kita lakukan di minggu depan, sepakat? Sepakat, Kak. Kesepakatan kita kegiatan selanjutnya akan kita lakukan di minggu depan, dan kegiatan kita dalam layanan bimbingan kelompok juga itu mengenai topik tugas tentang bullying. Jika kami minta nanti teman-teman semua untuk membaca tentang jurnal-jurnal bullying, nanti akan kita bahas di minggu depan ya. Oke, Kakak ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika selama proses layanan bimbingan kelompok ini ada yang salah dan mengganjal di hati teman-teman. Kakak mohon maaf. Sekarang teman-teman semua boleh kembali ke rumah. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk apresiasi untuk kita semua. Good job. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.